Saya ajak kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita melanjutkan tema khotbah tematik kita di dalam beberapa minggu terakhir. Kita sekarang masuk ke dalam salah satu tanda lagi dari gereja yang sehat. Kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 hingga ke-47. Mari kita membaca berganti-gantian, saya akan mulai ayat yang ke-41 dari Kisah Para Rasul pasal 2, dan kemudian sudah ayat yang ke-42 bergantian sampai ayat yang ke-47. Kisah 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membaca firman-Mu dan kami saat ini siap untuk mendengar akan perkataan Tuhan. Kebenaran firman boleh diuraikan, dan kami memohon Roh-Mu yang kudus yang sudah mewahyukan firman-Mu kepada kami, juga Roh yang sama yang memimpin, memberi iluminasi kepada kami, berkata-kata ke dalam hati kami, membentuk pikiran kami, sehingga kebenaran firman itu boleh sungguh-sungguh jatuh di tanah hati kami yang Tuhan sudah persiapkan, dan berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang memperkenan hati Tuhan. Tuhan yang berkati akan setiap kami yang mendengar, dan juga hamba-Mu yang berbicara. Tuhan pimpin semua, setiap kami boleh di dalam kebenaran Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketakutan. Ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu terkenal slogan FOMO, ya, fear, ada fear di situ ya, fear of missing out, takut harus ikut, mau ikut, terus online, terus apa namanya, steady, terus on call, ya, karena fear of missing out. Setelah itu ada istilah FOGO, fear of going out, karena COVID, ya, sudah COVID, padahal COVID-nya sudah selesai. Lalu kemudian maksudnya bukan selesai, maksudnya sudah dianggap seperti flu, tapi orang masih takut, masih fear of going out. Tapi ada lagi kemudian juga FONGO, ya, fear of not going out, ya. Jadi fear of not able to go out, ya. Jadi takut, kalau ini berkaitan dengan takut komitmen, takut rumah beli, takut buru-buru jual karena takut nanti turun terus harga rumah, ya, nggak bisa keluar karena sudah beli rumah dan sebagainya. Ini sangat berkaitan juga dengan fear of commitment, ya, bahwa kadang-kadang manusia hidup terus pikir tentang kita harus terus keep our options open, ya, karena takut komitmen, karena kalau mengambil satu kesempatan, satu hal, khususnya komitmen yang besar, nggak bisa keluar lagi, dan juga opsinya langsung tertutup, ya, opsi-opsi yang lain menjadi tertutup. Saya rasa ada tempatnya hal ini, ya, kita tetap keep our option open di dalam hal-hal tertentu, ya. Misalnya kalau kita belum yakin, para mahasiswa belum yakin ambil jurusan apa, mau kerja apa, mau kuliah apa, belum begitu jelas, ya,
ambil hal yang umum-umum dulu, ya. First year ambil yang umum-umum dulu. Jadi begitu yang umum-umum baru, nah itu jadi optionnya banyak, nanti setelah second year atau third year optionnya jadi banyak, masih banyak, ya. Saya rasa ada tempatnya, tetapi kalau ini menjadi semangat di dalam segala hal, ya, fear of commitment, tidak mau komit di dalam satu hal atau dua hal, dan di dalam banyak hal itu menjadi sangat-sangat berbahaya, ya. Kalau kita ini zaman kita sangat berbeda, misalnya zaman dulu dengan zaman sekarang, ya, generation X, generation Z sangat-sangat berbeda. Misalnya di dalam pekerjaan saja itu ini kriteria yang terjadi. Kalau zaman angkatan saya generation X gitu ya, itu banyak yang kerjanya banyak, bisa 20 tahun, 30 tahun, ya, kerja di tempat yang sama, di kantor yang sama, pekerjaan yang sama selama 30 tahun. Tapi sekarang generation Z mungkin ya nggak ada, hampir nggak ada tuh. 5 tahun, 5 tahun kamu di situ, udah 5 tahun, lama banget 5 tahun, begitu. Ya kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun, kadang-kadang berapa bulan pindah lagi, terus pindah. Ini problem kalau takut komitmen, apalagi di dalam hal misalnya mencari pasangan. Wah, ini fear of keep our option open, ya udah tidak komitmen terus. Takut sudah menikah, sudah pilih ini, takut ada yang lebih baik dari ini, begitu ya. Terus pikir gitu, ya akhirnya tidak pernah ambil komitmen, ya. Hal-hal yang besar, beli rumah, gitu misalnya juga takut nih, begitu sudah beli rumah, komitmennya terlalu besar, ya. Kalau sudah beli ini, ya kemungkinan besar tidak bisa beli tempat yang lain, ya, tidak bisa beli rumah yang lain. Ini menjadi satu kesulitan kalau fear of commitment dan kita tidak mau mengambil komitmen di dalam satu hal. Ada seorang yang mengatakan jika kita tidak mau mengambil komitmen di dalam hal-hal yang penting di dalam waktu yang panjang, komitmen itu, dan tentu yang berakibat akan menutup pilihan-pilihan yang lain ketika kita mengambil satu komitmen itu, ketika kita memutuskan menikah dengan dia atau pacaran dan akan menikah dengan dia, tentu pilihan yang lain tertutup, tidak ada pilihan lain itu. Tapi itu adalah pilihan yang patut dan harus kita ambil, karena kalau kita tidak pernah ambil itu, kita tidak akan pernah mencapai apapun yang berarti di dalam hidup. Ya. Kalau kita tidak pernah mengambil komitmen sesuatu dan terus ada di tempat itu, sebenarnya khususnya hal-hal yang penting, ya, hal-hal yang besar, maka kita tidak pernah mencapai apapun di dalam hidup yang berarti. Ya, sudah tahu lah, sudah kerja atau bidang apa, sudah menjadi dokter, ya, pasti harus komitmen. Ya, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, belasan tahun untuk belajar, ya, untuk menjadi dokter. Kalau nggak mau komitmen, ya sudah nggak akan pernah bisa menjadi dokter sebenarnya. Ya, nggak akan pernah bisa menjadi dokter. Dan inilah saudara sekalian, hari ini saya ajak kita memikirkan tentang salah satu ciri daripada gereja yang sehat, yaitu kita perlu memiliki komitmen untuk menjadi anggota dari satu gereja lokal. Ya, ini yang kita mau pikirkan bersama-sama. Komitmen untuk menjadi anggota dari satu gereja lokal. Yang dikontraskan dengan, sekali lagi zaman ini cukup banyak orang yang kita tahu yang disebut sebagai church shopping, ya, atau church hopping, ya, lompat-lompat dari sana, church shopping. Saya sendiri dari gereja di Indonesia sebelum di GRI itu berasal dari gereja yang disebut GKJ. Ya, GKJ itu Gereja Kristen Jakarta. Tapi kadang-kadang kita suka plesetkan, GKJ itu adalah Gereja Keliling Jakarta. Gitu. Jadi kadang-kadang minggu ini ke gereja ini, minggu itu ke gereja sana, minggu ini ke gereja sana. Church shopping, keliling-keliling Jakarta. Ya. Saudara sekalian, dulu pernah saya tegur satu orang yang saya lihat, perhatikan, kadang-kadang muncul, ya, jarang muncul, tetapi kadang-kadang muncul. Kadang-kadang 1 bulan sekali dia ada. Kadang-kadang terus habis itu hilang 2 bulan. 2 bulan kemudian datang lagi, ada lagi. Terus hilang 3 bulan lagi. 3 bulan lagi datang lagi muncul. Begitu. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan baru muncul lagi. Ya. Kalau saya samperin dia, tanya-tanya tentang dia, saya bilang nggak bisa kamu begitu, ya. Gak bisa kamu begitu. Dia bilang saya ke gereja kok. Kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang sono, dan kadang-kadang ke sini. Gitu ya.
Saya bilang nggak bisa, kamu itu tidak baik buat imanmu, buat engkau sendiri, tidak baik buat gereja lokal yang ada, dan yang pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Saya encourage dia untuk kamu pikir, gumuli, setelah melihat, ya mungkin boleh ada waktunya juga ya lihat, masih belum bisa memutuskan, lihat, bergumul, lalu kemudian memikirkan sesuai dengan pimpinan Tuhan gereja yang sehat, yang seharusnya sudah pilih. Yang kita sudah belajar beberapa poin yang penting di dalam awal-awal beberapa minggu yang terakhir. Biarlah kau memutuskan inilah gereja yang sehat, dan kau ketika di situ kau menjadi terjunlah di situ, setiap minggu datang ke gereja itu, tidak harus di gereja ini, saya bilang, kamu silakan pilih gereja yang Tuhan pimpin, kau pilih kemana. Yang penting gereja yang memberitakan firman, gereja yang memuliakan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam seluruh kehidupan gereja itu, dan engkau menjadi bagian di situ, ya, ikut bergumul bersama-sama, ikut di dalam persekutuan doanya, ikut di dalam memberi persembahan secara rutin, ikut melayani di sana, dan menjadi bagian-bagian pelayanan kelompok kecil kah atau apapun, dan kau berjuang bersama-sama dengan tubuh Kristus yang dinyatakan di dalam gereja lokal di situ, dan biarlah kau bertumbuh di situ. Karena itu Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan bagi gereja. Si Paul Washer mengatakan satu kalimat, saya tidak peduli engkau setiap minggu mendengarkan khotbah dari pendeta yang paling terkenal, yang paling hebat di seluruh dunia, karena kita bisa lakukan itu sekarang ini, ya. Setiap minggu saudara nggak usah pergi ke mana-mana, nggak usah dengerin siapa, pendeta Budi, Kari Izin dengar khotbah, mau denger Paul Washer, mau denger John MacArthur, mau denger John Piper, denger Tim Keller, dengar semua hamba-hamba Tuhan yang terhebat di seluruh dunia, dengan Pak Tong tiap minggu, gitu ya. Paul Washer tadi mengatakan, saya tidak peduli engkau tiap minggu dengar, atau seminggu mungkin 2 kali, 3 kali dengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang paling terkenal di seluruh dunia. Tapi kalau engkau tidak terlibat di dalam gereja lokal, engkau hidup di luar dari kehendak Tuhan. Ini saya rasa itu sesuatu yang peringatan yang penting yang kita boleh bersama-sama pikirkan hari ini. Saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang tadi kita baca, di sini kita bisa melihat ya bahwa gereja itu adalah, kita melihat di sini menjadi satu jemaat gereja lokal. Apa itu yang dinyatakan gereja di dalam Alkitab ya? Gereja adalah, kita tidak mendetail membahas ya, kita hanya beberapa prinsip penting di sini. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Kristus, dan yang mengikuti Kristus, yang mengakui Kristus adalah Tuhan atas gereja. Yang secara berkala, gereja adalah, bicara Alkitab sering kali waktu bicara gereja, banyak kali berbicara tentang gereja lokal. Nanti kita lihat di dalam Korintus misalnya. Gereja lokal itu gereja yang secara berkala berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengar firman-Nya, dan berkomitmen untuk saling mengasihi, mendorong satu dengan yang lain, dan mentaati firman Tuhan bersama-sama, mengerjakan dan melayani satu dengan yang lain. Nah, itu gereja yang kita boleh belajar dari cara hidup jemaat yang permulaan di situ. Saya katakan tadi gereja adalah kumpulan orang percaya yang bukan berarti gereja itu adalah setiap orang-orang percaya kemudian kita pikir, oh kita mau kumpul bersama-sama, kita mau mengadakan organisasi bersama-sama. Tidak, saudara sekalian, ini kumpulan orang percaya adalah karena kesadaran dibalik dengan kita orang-orang Kristen yang setiap pribadi lepas pribadi harus percaya kepada Tuhan, harus beriman kepada Tuhan, tetapi Alkitab menegaskan juga kepada kita ketika kita beriman kepada Kristus, maka otomatis Kristus yang adalah corporate personality. Kristus adalah yang ketika kita satu orang beriman kepada Dia, artinya juga semua orang yang beriman kepada Kristus itu kita juga dipersatukan dengan mereka sebagai apa yang disebut sebagai tubuh Kristus. Kita adalah satu tubuh Kristus. Nah, kemarin di dalam persekutuan pemuda kita membahas membedakan antara the body of Christ dengan the body of Christians. Ya, Alkitab tidak pernah mengatakan gereja itu adalah the body of Christians.
Tapi gereja itu adalah the body of Christ. Maksudnya apa? Bedanya apa, saudara sekalian? The body of Christian adalah maksudnya adalah yaitu kita bukan adalah orang-orang Kristen yang meskipun kita memang pribadi harus beriman, percaya kepada Tuhan dan menyadari, dan kita beriman secara pribadi, menyadari hidupku adalah di dalam Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah hidup kita di dalam Kristus. Pribadi lepas pribadi harus beriman, dan iman kita tidak boleh digantungkan kepada keluarga kita, kepada siapapun juga, ya, hanya kita secara pribadi harus beriman di dalam Kristus. Tetapi saudara sekalian, seperti tadi saya katakan, kita menegaskan bukan semua pribadi orang-orang Kristen kemudian ayo kita kumpul bersama-sama, ayo kita datang beribadah bersama-sama, ayo kita belajar bersama-sama, ayo kita bikin organisasi yang disebut gereja bersama-sama. Tidak, saudara sekalian, pemandangannya bukan seperti itu. Kalau seperti itu tidak terlalu beda dengan saya menjadi anggota Chinese Association of Victoria. Saya anggota Chinese Association of Victoria. Saudara sekalian, yaitu tempat main pingpong club. Ya, pingpong club. Saya menjadi anggota di situ. Ya, saya menjadi anggota di situ karena interestnya sama. Ngumpulnya apa? Ya, menjadi orang-orang yang senang main pingpong. Begitu, ya. Dan main pingpong nggak bisa sendiri, gitu. Perlu orang lain. Mereka juga nggak bisa sendiri, perlu orang lain, perlu ketemu. Dan bukan cuma berdua, kalau bisa lebih banyak, lebih seru, ya, mainnya, begitu. Dan kita bikin organisasi, kita masuk jadi satu body, itu disebut satu body juga kan, satu organisasi, ya. Tapi gereja bukan begitu. Gereja secara naturnya, natur daripada iman, ketika kita beriman di dalam Kristus, maka otomatis dan tidak bisa dipisahkan bahwa kita juga langsung bersatu dengan tubuhnya. Waktu kita beriman, kita ada di dalam Kristus dan refer kepada tubuh Kristus secara fisikal juga yang telah mati dan bangkit. Kita dipersatukan dengan kematian Kristus sehingga kita juga dipersatukan dengan tubuh kebangkitan Kristus. Maka kita secara otomatis juga secara natur kita sebagai gereja adalah sebagai orang percaya, kita langsung menjadi otomatis menjadi anggota daripada tubuh Kristus. Tentu pertama-tama berbicara tentang universal church, gereja yang tidak kelihatan. Kita menjadi satu dengan orang percaya di segala zaman, segala tempat. Tetapi itu poin yang perlu dimengerti juga. Tetapi waktu Alkitab berbicara tentang gereja, banyak sekali, the majority of time, Alkitab berbicara tentang gereja lokal yang sebagai tubuh Kristus, sebagai ekspresi daripada tubuh Kristus yang ada di dalam gereja lokal. Kepada gereja di Efesus, kepada gereja di Filipi, kepada gereja di Korintus, Paulus mengatakan. Itu gereja lokal yang berkumpul secara nyata, secara fisikal, menjadi representasi daripada tubuh Kristus. Saudara sekalian, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 2, kita bisa simpulkan yang kita sudah mungkin sebagian mengerti bahwa gereja eksis, gereja lokal ada, ya, itu untuk tentu pertama beribadah kepada Tuhan. Yang kedua gereja ada untuk berakar di dalam firman, ya, bertumbuh ke atas, beribadah kepada Tuhan, berakar ke bawah, mendalami kepada dalam firman Tuhan. Gereja ada juga untuk bersekutu satu dengan yang lain. Gereja ada juga untuk melayani satu dengan yang lain. Ya, dan gereja ada juga untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu 5 aspek daripada the reasons for existence, alasan mengapa gereja ada itu di tengah-tengah dunia ini. Tapi hari ini saya mau tekankan di dalam 5 aspek itu, khususnya aspek bersekutu dan aspek melayani satu dengan yang lain. Tuhan menyelamatkan kita dan manggil kita menjadi satu tubuhnya, menjadi representasi di dalam gereja lokal itu untuk bersekutu, mengasihi satu dengan yang lain, membangun satu dengan yang lain, dan melayani satu dengan yang lain. Dan tentu pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi dan dikasihi, saling mengasihi, dan berarti artinya mengasihi dan dikasihi, ya, love one another, dan membangun dan dibangun, kalau kita tidak menjadi bagian dari satu gereja lokal. Bagaimana mungkin terjadi?
Ya, bagaimana mungkin tubuh itu anggota-anggotanya terpisah-pisah. Jadi bukan tubuh itu namanya mayat. Ya, namanya kalau tangan terpisah, tangan satu tergeletak situ, ini bukan bagian dari tubuh. Ini adalah sebentar membusuk akan dikubur mati. Yang namanya anggota tubuh, maka dia harus menempel di dalam tubuh, bersatu di dalam satu tubuh. Dan dia harus melayani satu dengan yang lain, memberi kekuatan dan mendukung satu dengan yang lain. Tentu problemnya di dalam zaman ini, dan saya juga tahu ada orang-orang yang saya pernah berbicara takut ya, ada orang-orang dan yang takut tidak mau terlibat di dalam satu gereja lokal di dalam berbagai macam alasan, dan salah satunya mungkin karena takut berbenturan dengan orang-orang lain. Dan mungkin pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, ya, bentur, bisa ada sakit hati. Di gereja juga, ya, gereja terus adalah gereja lokal khususnya. Waktu berbicara tentang gereja lokal, eksistensinya meskipun ini adalah orang-orang yang percaya, tetapi kita tahu orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, orang-orang yang percaya, beriman di dalam Kristus, yang telah diadopsi menjadi anak-anak Allah, tapi kita tahu juga hidupnya belum sepenuhnya kudus, belum sepenuhnya benar, belum sepenuhnya berkenan kepada Tuhan. Masih ada dosa, masih ada pikiran pembentukan hidup kita yang dulu, masih ada dosa yang terus bergumul, dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa yang mempengaruhi kita, membentuk cara pikir, cara perkataan kita, hati kita. Nah, ketika orang berdosa, masing-masing berkumpul di situ ada dosa, pasti akan terjadi kesulitan, pasti akan terjadi konflik, pasti akan terjadi gesekan satu dengan yang lain. Ya, kita tahu itu realita yang harus kita terima, itu harus realita. Dan kalau kita membaca jemaat-jemaat yang Paulus khususnya dalam perjanjian baru tadi, Filipi, Efesus, Korintus dan sebagainya, Galatia, bahkan Paulus sangat keras menegur jemaat di Galatia. Itu adalah semuanya jemaat yang tidak sempurna. Saudara sekalian, semua jemaat itu adalah jemaat yang problem. Bahkan termasuk gereja mula-mula. Kalau sudah baca selanjutnya, sudah tahu ada problem yang besar di gereja mula-mula. Ada Ananias dan Safira di situ, yang adalah jemaat mula-mula, anggota jemaat gereja mula-mula, yang akhirnya dihukum oleh Tuhan mati langsung karena mereka melakukan dosa dan kesalahan yang fatal. Saudara sekalian, tidak ada gereja yang sempurna. Kita tahu sebagai tubuh kita saja, kita tahu tubuh kita. Saudara pasti pernah mengalami, pasti semua di sini pernah mengalami kita gigit lidah kita sendiri. Ya kan? Pernah kan? Pasti semua orang pernah. Aduh, sakit sampai berdarah lagi, atau gigit bibir kita sendiri. Makan kecepatan atau lagi makan mikir sesuatu, jadi nggak nyambung lidahnya, giginya sama apa yang kita sedang pikirkan. Aduh, sakit sekali. Ya, waktu sakit kita yang gigit, yang kamu kesel sama siapa? Kesel sama sendiri. Yang bikin kesel siapa? Iya, kita sendiri yang bikin kesel. Yang dikeselin siapa? Saya juga sendiri. Ya, itu tubuh Kristus. Ya, kita sebagai satu tubuh kadang-kadang bisa sesuatu yang kita sendiri, tubuh itu bisa menyerang diri kita sendiri. Autoimmune disease, yaitu salah satu yang sekarang terus banyak sekali autoimmune disease. Namanya autoimmune. Imunnya, disease-nya menyerang diri sendiri. Harusnya imun memproteksi diri, sekarang menyerang diri sendiri. Nah, itu menjadi problem yang nyata di dalam dunia ini, di dalam dunia yang berdosa, di dalam dunia yang tidak sempurna ini. Kita mengingat ya, yang pernah saya mungkin katakan juga, Charles Spurgeon mengatakan, ya, Charles Spurgeon pernah mengatakan bahwa jangan kau cari gereja yang sempurna, karena tidak ada gereja yang sempurna di dalam dunia ini. Ya. Tapi kalau engkau ingin gereja yang sempurna, gereja ini lemahnya ini, gereja ini lemahnya ini, gereja ini lemahnya ini. Kemarin ada satu, ini yang saya agak kaget kemarin waktu interview dengan salah seorang yang mau dibaptis. Dia anak remaja ini, dia tanya kepada saya, Pak Budi, gereja ini kelemahannya apa ya? Dia tanya gitu. Saya pikir, ini maksudnya apa pertanyaannya? Saya balikin dulu, maksud kamu apa? Apakah mungkin kamu bisa kasih tahu dulu gitu, yang kamu lihat tuh kelemahannya apa gereja ini? Terus dijawab,
Oh bukan gitu. Saya benar-benar nggak tahu, dia bilang. Saya benar-benar nggak tahu. Saya ngerasa gereja ini sempurna. Karena itu saya mau tanya Pak Budi, ini sebenarnya ada kelemahan nggak gereja ini? Gitu. Ini anak remaja saudara, belum begitu masuk ke dalam. Kalau sudah lebih lama di sini pasti sudah tahu, sudah lebih lama, sudah ikut, pasti tahu banyak kelemahan gereja kita. Pasti banyak kelemahan. Saya jelasin. Ada salah satu kelemahan yang besar gereja kita adalah kita kurang sekali penginjilan sebenarnya. Ya, dan jelasin dan sebagainya. Oh gitu. Ya. Tidak ada gereja yang sempurna saudara sekalian. Ya, tidak ada. Charles Spurgeon kemudian bilang, kalau kau cari gereja yang sempurna, akhirnya saudara menemukan gereja yang sempurna itu. Gereja yang sempurna semuanya, pengajarannya bagus, kasihnya baik, semua organisasi baik, segala sesuatunya hangat dan sebagainya, benar, adil, suci, dan semuanya baik, semuanya benar, sempurna, baik semuanya. Maka Charles Spurgeon mengatakan, waktu kamu ketemu gereja yang sempurna itu, kamu jangan jadi anggota gereja itu. Dia bilang, jangan jadi anggota gereja itu. Mengapa? Karena waktu kamu jadi anggota gereja itu langsung jadi tidak sempurna. Karena kamu tidak sempurna. Karena tidak ada yang sempurna selama kita di dalam dunia ini. Ya. Jadi saudara sekalian, kita perlu menyadari ya, kita memang tidak sempurna, ada kesulitan, pergumulan, ada dosa di dalam gereja. Tetapi nanti kita akan lihat dalam gereja Korintus, Paulus tidak mengatakan kalau kamu ada problem di situ, udah bubar saja, tidak usah ketemu saja. Tidak, tetap melakukan apa yang benar, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetap berkumpul, beribadah, mengadakan sakramen, tetap melakukan segala macam belajar firman Tuhan bersama-sama dan sebagainya, melayani bersama-sama di tengah segala ketidaksempurnaan itu. Dan disitulah sebenarnya Tuhan bekerja membentuk kita. Disitulah ketika kita berkumpul bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu gereja lokal. Itu Tuhan akan bekerja, Tuhan menyatakan anugerahnya, Tuhan akan membentuk kita, mengkoreksi kita. Tuhan akan menghibur kita, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Melalui semua interaksi yang banyak ketidaksempurnaan itu. Itu ada hal-hal yang indah yang kita boleh pikirkan di gereja kita. Salah satu yang saya saya rasa banyak di antara saudara juga rasa sangat bersyukur waktu selama COVID-19 ini ya, selama lockdown yang terjadi 2 tahun yang terakhir ini. Bagaimana kita tahu yang banyak yang kena, mungkin sekarang 70-80% kali jemaat kita yang kena gitu ya, hampir semuanya sudah kena ya, kecuali saya. Belum kena. Atau ada yang bilang sudah kena kali Pak Budi, sudah kena sebenarnya. Cuma nggak ada simptomnya, nggak tahu ya. Nggak tahu, sudah. Tapi selama COVID itu banyak yang lockdown, ya, banyak yang nggak bisa kemana-mana. Apalagi waktu itu benar-benar tidak boleh keluar, ya, lama sekali harus sampai benar-benar sembuh. Dan apalagi yang tinggal sendiri, ada beberapa. Dan seringkali juga yang keluarga juga seluruh keluarga kena. Jadi bagaimana makannya, bagaimana ininya dan sebagainya, beli obatnya. Nah kita ada tim COVID caring, ya. COVID-19 caring, mengatur itu semua, ada yang kirimin makanan, ada yang kirim obat, ada yang kirimin masker, ya, dari jauh-jauh ada kirim, hari ini diatur, hari Senin, Rabu, Jumat dikirimin makan berganti-gantian orang dan sebagainya. Nah, itu menjadi sesuatu yang kita merasakan sebagai satu gereja lokal yang mengasihi, yang boleh menguatkan, ada yang telepon, ada yang mendoakan, ya, memberi kekuatan satu dengan yang lain. Di dalam banyak hal sebenarnya apa yang kita kerjakan di situ, ada hal-hal yang baik di tengah segala ketidaksempurnaan. Pasti mungkin ada yang merasa, oh aku kok diperhatikannya kurang. Ya tentu ya bisa ada hal-hal gitu, bisa ada miss. Retreat, VBS, ya retreat yang baru lalu, semua itu pasti harus bekerja bersama-sama. Ada banyak aspeknya di dalam pelayanan itu. Even dalam satu pelayanan retreat menjadi panitia retreat. Ya, ada banyak aspeknya
Dan ini kita sangat bersyukur semua ya, akhirnya yang datang, yang ikut sangat bersyukur. Ya, dan saya berbicara dengan beberapa orang yang mengatakan, waduh ini sangat-sangat senang sekali, bersyukur sekali. Ya, beberapa hari ini bisa enjoy, mendengar firman, bersekutu, ya bermain, dan ada waktu ngobrol. Tapi itu semua bisa terjadi karena semua bagian, ada aspek-aspek yang lain, semua bagian bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan dan melayani satu dengan yang lain. Oke, saudara sekalian, saya akan lihat sekarang, ajak kita memikirkan 3 alasan ya untuk kita menjadi anggota gereja. Menjadi anggota gereja. Saya katakan di sini menjadi anggota gereja, mendorong saudara secara prinsipal menjadi anggota gereja ya. Maksudnya tadi ya, seperti tadi saya katakan, mungkin belum secara resmi menjadi, secara officially menjadi anggota gereja yang harus mengikuti katekisasi, dan kemudian secara official nanti tanggal 23 Oktober 10-11 orang saudara kita itu secara officially menjadi anggota gereja IREC Melbourne ya. Tetapi juga secara unofficially juga sebenarnya secara prinsipal saudara yang rutin datang, itu tadi ya yang saya katakan tadi kepada orang itu, kamu harus rutin datang di satu gereja lokal. Kau menjadi bagian daripada gereja itu. Nah, saudara-saudara yang sudah rutin datang setengah tahun, 1 tahun, saya anggap saudara sudah seperti unofficial member, gitu ya. Tetapi tentu saya mau mendorong saudara sekalian yang belum menjadi anggota, lebih baik kalau sudah memang memutuskan ini adalah gereja saudara, ini adalah home church, saudara tidak lagi menjadi tamu di sini, tidak lagi menjadi visitor di sini, tapi saudara saya mendorong saudara menjadi tuan rumah, menjadi bagian, bukan hanya ada di ruang tamu. Kalau saudara-saudara masih ada di ruang tamu, biarlah masuk ke dalam ruang keluarga, ya, ruang keluarga, dan kita menjadi satu bagian keluarga besar Allah di tengah-tengah yang diekspresikan dalam gereja lokal ini. 3 alasan, saudara sekalian, secara singkat kita pikirkan mengapa kita perlu menjadi anggota daripada gereja. Yang pertama adalah sebenarnya sebagai konfirmasi keselamatan kita. Kita mau menjadi anggota gereja lokal itu sebagai konfirmasi bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang telah diselamatkan. Saya ajak saudara buka 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, saya bacakan bagi saudara dari ayat 7 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Di situ mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ini peringatannya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, ini saudara sekalian, kita menjadi anggota gereja bukan supaya kita diselamatkan, tapi sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Atau mengikuti bahasa Yohanes, kita menjadi anggota gereja bukan supaya kita dikasihi oleh Allah, tapi sebagai bukti bahwa kita telah dikasihi dan menerima kasih itu. Dan karena itu kita mau mengasihi orang-orang lain. Ya, karena jikalau barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah ada di dalam kasih. Ketika kita menjadi anggota satu gereja, untuk bicara konteks IREC Melbourne, berarti artinya kita membuka diri kita dan meminta saudara-saudara kita untuk melihat hidup kita, menguji hidup kita. Kita berkomitmen untuk saling mengasihi saudara kita. Karena kita
telah mengalami kasih Allah. Ya. Dan kasih itu pasti nggak bisa melalui Zoom saja, gitu. Ya. Kasih itu pasti tidak bisa kalau kita tidak berinteraksi dan terlibat bersama-sama, berjuang bersama-sama, melayani bersama-sama, ya, mendoakan, saling mendoakan dan sebagainya. Waktu kita menjadi komitmen menjadi anggota gereja, berarti kita siap untuk mengenal dan dikenal. Kita tahu perkataan Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Ya, bagaimana mungkin kita bisa sayang, mengasihi kalau kita tidak mengenal orang lain dan kita tidak dikenal oleh orang lain. Ya. Ketika kita menjadi anggota gereja, artinya kita juga siap dikoreksi, kita siap membangun satu dengan yang lain. Nah, ini artinya mengkonfirmasi. Ini alasan yang pertama, bagaimana kita menjadi anggota gereja itu sebagai konfirmasi saya adalah orang yang telah diselamatkan, telah mengalami kasih Allah dan saya ingin mengasihi orang lain dan saya ingin dikasihi juga oleh orang lain dan bersama-sama kita saling mengasihi dan itu hanya bisa terjadi kalau kita berkomitmen masuk menjadi satu anggota gereja dan terjun bersama-sama, berjuang bersama-sama, berdoa bersama-sama, melayani bersama-sama. Ya, itu adalah sebagai konfirmasi keselamatan. Karena kalau tidak, peringatannya tadi ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, bagaimana kita boleh mengekspresikan kasih itu? Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada seorang yang mau dibaptis di kita, sekarang sudah pulang ke Indonesia, dan saya tanya kepada dia, kenapa kamu mau dibaptis dan mau menjadi anggota gereja kita? Dan dia tulis, itu salah satu pertanyaan di formulir pendaftaran, ya, formulir keanggotaan. Itu salah satu pertanyaan. Kenapa kamu mau menjadi anggota GRI Melbourne? Nah, dia tulisnya adalah supaya saya boleh didisiplin, supaya saya boleh ditegur oleh Pak Budi, supaya saya boleh diajar dan dibentuk di gereja ini. Nah, itu saya rasa itu semangat yang benar, ya, semangat yang benar. Meskipun saya katakan kalau saudara sudah rutin datang ke sini, kalau saudara bersalah, kalau saudara ada pergumulan, saya akan bersalah, akan ditegur, ya, ada pergumulan akan didoakan, dihibur, diberi kekuatan. Ya, tetapi alangkah baiknya saudara dengan semangat itu, kalau saudara sudah menjadi secara rutin datang, biarlah menjadi anggota gereja dengan kesadaran itu. Saya siap dibentuk, saya siap ditegur. Saya membuka diri saya menjadi bagian daripada gereja ini, gereja lokal. Saya ingin juga mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Itu adalah poin yang pertama, alasan kita menjadi anggota gereja. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa kita perlu menjadi anggota satu gereja lokal? Karena Tuhan mengikat perjanjian atau covenant dengan gerejanya. Perjanjian yang Tuhan ikat, dia mengikatnya dengan gerejanya. Ya, mari saya ajak kita melihat lagi 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Saya bacakan bagi saudara sekalian sekali lagi. 1 Korintus 11 di sini nanti kita akan melihat, ya, konsep tentang gereja dari ayat 17. 1 Korintus 11 ayat 17. Dan seterusnya beberapa ayat. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Paulus bicara kepada jemaat Korintus, gereja Korintus, ya. Aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu, mereka berkumpul, tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, apabila kamu berkumpul sebagai gereja, jemaat itu gereja, ya. If in the first place, I hear that when you come together as a church, berkumpul sebagai jemaat, berarti jemaat lokal di situ bicara tentunya. Ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Lompat ayat yang ke-22. Apakah kamu tidak mempunyai 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa?
apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Ya, karena ada perpecahan dan juga ada persoalan di dalam perjamuan kudus yang mereka lakukan. Nah, Paulus kemudian memberi penjelasan ayat 23, argumentasi. Kenapa dia tidak memuji jemaat di Korintus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Yaitu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara sekalian, kita mundur sedikit bicara tentang covenant. Ya, kita tahu bahwa Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Israel, dan perjanjian lama yang telah dilanggar berkali-kali oleh mereka. Israel, Tuhan yang sudah memanggil Israel, memilih Israel dan mengikat perjanjian dengan umat Allah dalam perjanjian lama, tapi umat Allah terus gagal melanggar covenant yang telah Allah buat dan mereka buat dengan Allah. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan dalam Yeremia pasal 31 bahwa aku akan membuat perjanjian baru. Karena Israel terus gagal perjanjian yang lama ini, perjanjian lama itu sudah digagalkan karena ketidaktaatan orang Israel. Karena itu aku akan membuat perjanjian baru di mana Tuhan akan menaruh hukum-hukumnya di dalam hati umatnya. Sehingga aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, Tuhan katakan. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka dan tidak akan mengingat dosa mereka. Ini janji Tuhan di dalam perjanjian lama bahwa dia akan mengikat, membuat perjanjian baru nanti di dalam perjanjian baru yang terjadi, yang digenapi di dalam Kristus. Tadi dikatakan ayat 25 khususnya, demi cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ya, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dan melalui kematian dan kebangkitannya kita tahu inilah Tuhan memberikan hidup yang baru kepada kita yang beriman dalam Kristus, sehingga hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan itu dia taruh di dalam hati kita, sehingga kita juga boleh mentaati hukum Tuhan sebagai bukti, bukan sebagai syarat untuk kita diterima oleh Tuhan, tetapi sebagai bukti bahwa kita adalah umat Tuhan yang telah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Biarlah engkau orang-orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Allah di surga. Kau adalah, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, dan kita semua diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan bagi kita sebelumnya. Saudara sekalian, ini adalah janji perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan perhatikan tetapi di sini, ini adalah ayat yang saya sering kutip ketika waktu perjamuan kudus, ya, ayat 23 sampai 25, 26. Maka tetapi yang menarik di sini adalah Paulus menegaskan poin ini, poin tentang apa yang Kristus telah kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya, khususnya melalui kematiannya, tubuhnya yang diserahkan dan darahnya yang dicurahkan itu adalah diletakkan oleh Paulus di dalam konteks kehidupan gereja lokal di Korintus. Ya, ini adalah gereja yang bermasalah, gereja yang ada perpecahan, bahkan sebelumnya di awal-awal di dalam surat kepada Korintus ada perjinahan dan sebagainya, percabulan di dalam gereja itu. Ya, anak seorang laki-laki tidur dengan istri ayahnya dan sebagainya. Itu adalah jemaat di Korintus.
Jemaat yang banyak sekali kerusakannya, ada perpecahan, dan khususnya di sini Paulus berbicara tentang sangat tidak mengasihi satu dengan yang lain, yang kaya makan sampai mabuk, yang miskin tidak mendapat apa-apa di dalam perjamuan kudus yang mereka lakukan. Di dalam ayat 18 tadi seperti saya tegaskan, Paulus mengatakan di situ, in the first place I hear that when you come together as a church there are divisions among you. Ada perpecahan di antara kamu. Dan karena itu Paulus menegur jemaat di Korintus. Aku tidak bisa memuji engkau. Ya. What shall I say to you? Shall I praise you for this? Certainly not. Dalam hal ini aku tidak memuji kamu karena apa yang kau lakukan sebagai gereja lokal ini bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Kristus, yang telah mengikat perjanjiannya dengan engkau, dan yang berarti ketika engkau mengikat perjanjian dengan aku, Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya, dengan gereja lokal, engkau juga berarti mengikat perjanjian satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Perwakilan gereja yang tidak kelihatan di dalam bentuk gereja lokal. Seharusnya tidak demikian. Ya, seharusnya tidak demikian. Yaitu inilah yang argumentasi daripada Paulus. Sebab, kata kunci di situ. Ya, sebab Kristus telah mengikat perjanjiannya dengan kita. Dia telah menebus kita. Dan atas dasar inilah maka gereja di Korintus adalah umat Allah yang telah menerima perjanjian baru itu. Yang telah mengikat juga sekaligus perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Dengan kata lain, kalau saudara adalah orang yang beriman di dalam Kristus, kalau jemaat di Korintus engkau adalah jemaat yang beriman di dalam Kristus, maka saudara adalah umat Allah yang telah mengikat perjanjian yang dimateraikan oleh darahnya. Perjanjian itu menjadi sah karena darah Kristus yang telah menjadi materainya. Engkau telah mengikat perjanjian dengan Allah, aku akan menjadi Allahmu dan kau akan menjadi umatku, jemaatku. Dan Paulus di sini memberi argumentasi. Hal ini berimplikasi bahwa kita juga telah mengikat perjanjian dengan saudara-saudara seiman yang juga beriman di dalam Kristus, di dalam gereja lokal. Ini adalah perjanjian yang telah menjadikan kita milik Allah, juga adalah perjanjian yang menjadikan kita milik gereja yang adalah tubuhnya sendiri. Nah, ini iman kita yang kita tidak bisa pisahkan. Jadi sekali lagi iman kita, kalau saya percaya saudara semua atau hampir semua di sini adalah orang-orang yang beriman di dalam Kristus. Maka iman kita di dalam Kristus, imanmu di dalam Kristus itu tidak bisa dipisahkan dengan persatuan kita bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Perjanjian yang Tuhan telah berikan dari Allah melalui Kristus kepada kita, itu juga adalah perjanjian yang Tuhan berikan, artinya juga mengikat kita bersama-sama sebagai umat Tuhan, mengikat perjanjian dengan Allah dan mengikat perjanjian bersama-sama dengan sesama kita sebagai anggota daripada tubuh Kristus. Nah, sudah saya mengingatkan, banyak di antara kita adalah bersyukur, saya percaya majority dari antara kita adalah anggota gereja Reform, GRI, ya. Dan pada waktu saudara menjadi anggota gereja, saudara membuat perjanjian sebenarnya. Ini adalah bentuk perjanjian, ya. Ini adalah form janji anggota. Saudara waktu menjadi anggota, saudara diminta untuk membaca dan kemudian tanda tangan, ya, di sini. Saudara masih ingat apa yang sudah janjikan? Nanti ada waktunya kita perlu refresh, ya. Refresh kita sama-sama sebagai satu gereja, kita mengatakan our covenant. Ya. Dan kalau saudara baca covenant ini bukan hanya perjanjian kita dengan Tuhan, tapi perjanjian kita dengan sesama sebagai satu umat Tuhan. Nanti tanggal 23 Oktober saya akan tanya mereka yang akan dibaptis. Sekali lagi pertanyaannya. Saya refresh bagi saudara, ya. Janji anggota. Janji anggotanya sudah berjanji apa? Bahwa aku akan setia mengikuti Tuhan Yesus dan mentaati firman-Nya. Nah, pertama kepada Tuhan, vertikal, ya, mengikuti Tuhan Yesus dan mentaati firman-Nya. Tapi sudah lihat kedua, ketiga dan seterusnya. Kedua,
Aku berjanji hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia dengan kasih Kristus, baik dalam persekutuan tubuh Kristus maupun dalam masyarakat. Langsung vertikal, ya, memuliakan Tuhan dan dampaknya vertikal. Ketiga, aku berjanji memegang teguh persekutuan iman berdasarkan Alkitab. Persekutuan iman berdasarkan Alkitab, sebagaimana yang diakui dan diterima oleh GRII, dan menolak segala penyelewengan, baik kepada agama lain maupun segala ajaran kepercayaan yang tidak sesuai dengan pengakuan iman yang murni. Saya berjanji mematuhi peraturan gereja sesuai dengan prinsip Alkitab dan memberikan perpuluhan dan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sudah lihat aspek vertikalnya ada terus ya. Horizontal, vertikal, horizontal, vertikal. 5, saya berjanji hidup sebagai warga negara yang baik dengan menjaga kesaksian hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat. Saya berjanji menghayati prinsip firman Tuhan dan rajin memberitakan Injil Kristus. Saya berjanji untuk tekun dalam persekutuan, itu terakhir. Tekun dalam persekutuan ibadah dengan sesama orang beriman. Itu janji kita, ya, sangat jelas, bukan hanya janji mengikat perjanjian dengan Tuhan, tetapi juga mengikat perjanjian dengan sesama. Implikasi yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Terakhir, saudara sekalian, atau masih dalam poin ini ya. Poin ini kita melihat sekali lagi, poin ini kita melihat meskipun Paulus melihat jemaat di Korintus itu banyak masalah, ya, meski ketika mereka berkumpul sebagai satu gereja ada perpecahan di situ, ada pertengkaran di situ. Tapi kalau saudara membaca seterusnya, selanjutnya saudara akan mengatakan bahwa, melihat bahwa Paulus kemudian mengatakan, ini kamu kumpul, gereja kumpul, jadi masalah, jadi banyak masalah. Ketika engkau berkumpul sebagai satu gereja, ada perpecahan, ada masalah, ada konflik, ada saling menyakiti. Karena itu tidak usah kumpul lagi. Udah masing-masing beribadah di tempat masing-masing. Tidak. Paulus tidak mengatakan itu. Paulus tidak mengatakan itu karena persekutuan dengan Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dan harus direfleksikan, dinyatakan dalam persekutuan dengan sesama. Apa yang terjadi ketika berkumpul memang memang kita masih orang berdosa, akan ada masalah. You should expect. Ketika engkau menjadi anggota gereja, saudara harus expect akan ada masalah. Sama seperti saudara kerja di tengah-tengah dunia ini. Saudara kerja memuliakan Tuhan di tengah dunia yang berdosa. Saudara harus expect, harus sadar bahwa pasti akan ada masalah. Sama dengan pernikahan. Pernikahan juga covenant antara suami dengan istri. Saudara menikah, saudara harus expect bahwa pasti akan ada masalah. Ya. Kalau saudara expect-nya impian-impian yang tidak akan ada masalah, saudara akan kaget dan shock dan kecewa dan meninggalkan gereja. Tidak akan, dari Alkitab juga sudah menjelaskan akan ada masalah ketika kita berkumpul. Akan ada kesulitan, akan ada seperti gigi kita menggigit lidah kita sendiri, akan terjadi itu. Akan terjadi dimanapun. Expect itu. Tapi seperti Paulus katakan di dalam ayat selanjutnya, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Jadi Paulus tetap mengencourage jemaat di Korintus, meskipun ada perpecahan ketika mereka berkumpul, ada konflik, tetap kamu berkumpul. Tetap melakukan apa yang benar, yang salah dikoreksi, yang salah ditegur. Ya. Dan kita sebisa mungkin mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan, karena justru ketika berkumpul itulah persalahan itu bisa diselesaikan. Dosa itu bisa diatasi. Justru melalui kumpul, melalui umat Tuhan bersatu, berjuang bersama-sama di dalam ketidaksempurnaan kita. Anugerah Tuhan, bagaimana engkau mengalami anugerah Tuhan? Tadi saya kasih contoh-contoh tentang COVID itu. Sudah tersentuh hatinya. Banyak orang yang tersentuh hatinya. Waktu lagi sakit, lagi susah, nafas susah, batuk-batuk tidak selesai. Ada orang yang kirimin makanan, ada yang kirimin obat, dan kirim strepsil. Gak bisa keluar, dapat makanan, tiba-tiba tengnong, ada makanan, ada obat di depan pintu. Itu adalah anugerah Tuhan yang sudah
So real, saudara alami itu. Anugerah Tuhan yang terjadi kita alami melalui saudara-saudara seiman. Selalu anugerah Tuhan, hampir selalu itu terjadi seperti itu. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan kita alami, itu adalah kasih Tuhan, anugerah Tuhan, tapi kita mengalami secara real melalui orang lain, melalui saudara-saudara seiman khususnya. Kita alami itu, menyentuh itu, membangun hidup kita di tengah segala ketidaksempurnaan itu. Kita bertumbuh bersama-sama, bertumbuh dan mengalami pembentukan Tuhan, dan kita semua dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terakhir, saudara sekalian, kita harus menjadi anggota gereja. Tuhan menginginkan itu karena Dia menginginkan kita menjadi saksinya di tengah-tengah akan dunia ini. Terakhir saya kutip Yohanes pasal 13, ayat yang terkenal. Ya, saya bacakan bagi saudara. Yohanes 13, 34 sampai 35. Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru. Sekali lagi ini perintah baru dikaitkan dengan apa yang Kristus sudah kerjakan. Perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahnya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kita dipanggil menjadi gereja lokal yang saling mengasihi, membangun satu dengan yang lain, dengan juga satu tujuan. Salah satu tujuannya supaya kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, supaya orang lain tahu, supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Ditegaskan lagi, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita boleh menjadi anggota gereja lokal, menjadi bagian daripada gereja lokal. Ya, hal-hal yang praktikal juga akan ada, hal-hal yang praktikal yang di dalam peraturan gereja kita. Nanti ada yang mau menikah, Calvin sama Josephine menikah. Sekarang pernikahan itu saya akan terus ingatkan lagi, sekali lagi, menikah itu juga sekarang harus dua-duanya itu adalah anggota GRII. Ya, harus anggota secara officially. Jadi dulu hanya salah satu boleh. Dulu beberapa tahun yang lalu, salah satu anggota, yang satu dia harus orang percaya tapi bukan anggota GRI, boleh diberkati. Sekarang tidak boleh diberkati. Harus dua-duanya harus anggota daripada GRI officially. Ya. Sekali lagi kalau sudah unofficially menjadi anggotalah ya, officially. Bersama-sama kita bertumbuh sebagai satu gereja Tuhan. Nanti juga akan diimplementasikan, peraturannya sudah diresmikan, tetapi saya rasa implementasinya akan bertahap, yaitu nanti anak-anak yang akan dibaptis. Ya, anak-anak yang akan dibaptis juga harus kedua orang tuanya adalah anggota GRI. Nah, ini menjadi hal-hal praktikal seperti itu, ya, hal-hal praktikal. Meskipun ini bisa jadi perdebatan sebenarnya nanti, dan mungkin implementasinya akan bertahap, tetapi peraturannya sudah dibuat ya, tentang hal itu. Ya, tentu menjadi majelis, menjadi penatua. Nanti kita gereja akan membentuk kepemimpinan sebagai majelis dan penatua tentu sudah ada 2 penatua di IREC Melbourne, dan tentu harus menjadi anggota. Ya, kalau saudara ingin masuk, itu adalah semakin masuk, semakin dalam, semakin komitmen dan menjadi orang yang melayani di gereja ini. Di gereja ini ada 3 penatua, ya, penatua awam 2 orang, Pak William dengan Pak Paul, itu penatua kita, dan juga saya juga adalah penatua, tetapi saya adalah penatua pendeta, ya atau penatua disebut mungkin penatua khusus, penatua pendeta yang juga ditabiskan, ordain sebagai gereja. Nah, ini menjadi hal-hal yang praktikal ya, yang kita boleh pikirkan bersama-sama juga. Karena itu saya mendorong saudara sekali lagi, biarlah kita kalau ada di antara saudara yang
yang datang ke sini secara rutin, ya. Saudara, saya mendorong saudara untuk menjadi anggota gereja, ya. Jangan hanya menjadi tamu, menjadi visitor. Tentu kalau saudara tamu, saudara visitor, kita juga tetap melayani saudara, tetap mengasihi saudara. Gereja terbuka untuk siapapun boleh datang, ya. Dan ketika engkau menjadi anggota GRI juga bukan berarti saudara tidak boleh keluar dari keanggotaan GRI. Sudah menjadi anggota GRI, nanti satu waktu boleh saja engkau keluar dari tidak lagi menjadi anggota GRI. Salah satu contohnya adalah kalau engkau pergi ke tempat, ke kota di mana tidak ada GRI di situ. Ya, tidak ada GRI di situ. Saudara pindah ke satu kota di mana tidak ada GRI, saudara harus menjadi anggota gereja lokal di situ. Karena gereja Tuhan jauh lebih besar daripada GRI. Ya, the kingdom of gereja yang tidak kelihatan, gereja universal church. Ketika kita mengatakan aku percaya kepada gereja yang kudus dan Holy and Catholic Church, itu bukan gereja Roma Katolik, ya, bukan gereja Roma Katolik, adalah gereja Universal Church, gereja yang kita dipersatukan dengan gereja Tuhan, tubuh Kristus yang tidak kelihatan, yang ada di segala tempat, di segala zaman. Ya, kita dipersatukan, dan itu adalah jauh lebih besar daripada GRII. Jadi kita, saudara, kalau tidak dalam keadaan tertentu, saudara tidak bisa lagi menjadi anggota GRII. Sudah pergi ke tempat itu dan kota itu ada gereja lokal di situ, sudah jadi anggota gereja itu, beribadah rutin di situ, melayani di situ, mengasihi jemaat di situ, berjuang bersama-sama jemaat di situ. Dan kita akan keluarkan surat atestasi keluar dari GRI kepada gereja apapun di situ, sepanjang itu gereja Tuhan yang benar. Ya, itu yang menjadi dorongan. Biarlah kita bersama-sama bertumbuh sebagai satu gereja Tuhan, dan ini adalah salah satu ciri gereja yang sehat. Ya, salah satu poin lagi gereja yang sehat adalah gereja di mana anggotanya yang datang berbakti adalah anggota jemaat gereja lokal. Dan saya bersyukur, saya percaya mayoritas dari kita adalah anggota gereja di sini, dan saya juga mendorong saudara-saudara sekali lagi yang masih ada yang belum masuk, yang saya tadi bilang ada di ruang tamu, ya, masuk ke dalam ruang keluarga. Welcome. Mungkin tidak tahun ini, mungkin tahun depan kita akan mulai kelas katekisasi yang baru, dan sudah boleh ikut dan masuk menjadi satu keluarga Allah. Ini yang Tuhan inginkan. Karena kita adalah satu tubuh Kristus yang saling mengasihi, membangun, mengkoreksi, ya, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk kebenaran firman yang Kau boleh nyatakan kepada kami. Bersyukur untuk panggilan kebenaran Tuhan yang boleh mengingatkan, mendorong kami, untuk kami boleh menjadi satu gereja Tuhan, gereja lokal yang merepresentasikan akan Kristus sendiri di tengah-tengah akan dunia ini. Pimpinlah kami dan bentuklah kami menjadi gereja lokal yang sungguh memperkenan Tuhan di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kami, dosa yang ada di gerejamu. Tuhan, kiranya Engkau yang bekerja, membentuk kami, menyucikan kami,
dan melalui interaksi satu dengan yang lain, Engkau hadir, Engkau memberikan firman-Mu, Engkau mendisiplin kami, dan Engkau membentuk hidup kami. Sehingga kami semua melalui kehidupan sebagai satu keluarga Allah, kami dibangun, kami dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus yang adalah kepala gereja. Berkati dan pimpin setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.